Halo semuanya, selamat datang. Nah, langsung aja nih kita masuk ke topik hari ini. Di sesi beda artikel kali ini, kita bakal mengulas sebuah tulisan yang jujur aja sangat menggugah pikiran dari media dakwah Indonesia. Artikel ini mencoba menghubungkan kejadian-kejadian tragis yang baru aja terjadi belakangan ini dengan sebuah kritik sosial, ekonomi, dan teologis yang jauh lebih luas. Judul artikelnya, Kekerasan Daycare dan Urgensi Merombak Paradigma Pengasuhan Anak. Jadi yang bakal kita bahas ini sama sekali bukan sekedar berita kriminal biasa ya. Sumber yang kita bedah ini benar-benar berusaha membongkar apa sih akar masalah sistemik dari tragedi-tragedi tersebut. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Oke, buat gambaran aja, ini dia alur ulasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat tragedi di penitipan anak, lalu dampak fisik dan psikologisnya. Habis itu kita masuk ke akar masalah, yaitu komersialisasi pengasuhan. Terus gimana konsep anak sebagai amanah, jaminan kesejahteraan ibu, dan terakhir, kita bakal tutup dengan solusi sistemik pengasuhan yang ditawarkan oleh penulis. Kita masuk ke bagian pertama, tragedi di penitipan anak. Kita mulai dari realitas memilukan di lapangan yang memicu seluruh analisis mendalam di artikel ini. Coba perhatikan fakta-fakta mengerikan dari kasus Little Aresia ini. Tempat ini digerebek polisi pada tanggal 24 April 2026 di Yogyakarta. Dari situ, polisi langsung menetapkan 13 tersangka. Bayangin, 13 orang, mulai dari kepala yayasan sampai 11 pengasuhnya. Dan yang paling bikin hati miris, dari 103 anak yang dititipkan di sana, 53 diantaranya terkonfirmasi mengalami kekerasan fisik. Anak-anak ini katanya diikat dari pagi sampai waktu penjemputan, dengan dalih itu adalah metode pengasuhan. Nggak masuk akal banget kan? Belum lagi kondisi ruangannya, 20 anak dijejalkan ke dalam satu ruangan yang cuma berukuran 3 kali 3 meter. Nah, penulis artikel ini menggunakan realitas kelam tersebut ditambah dengan kasus serupa di BB-Preneur Banda Aceh untuk benar-benar menegaskan betapa mendesak dan gawatnya masalah ini. Dan angka ini secara brilian mengilustrasikan skala masalah yang sedang kita hadapi. 38. Menurut data KPAI, ada 38 kasus penganiayaan anak hanya dalam 4 bulan pertama di tahun 2026. Artinya, ini bukan cuma 1 atau 2 insiden kebetulan ya. Ini sudah jadi sebuah pola yang nyata dan mengkhawatirkan. Lanjut ke bagian kedua, dampak fisik dan psikologis. Sekarang, mari kita pahami gimana sumber ini menjelaskan dampak biologis dan mental dari kekerasan tersebut. Poin krusial yang disorot banget oleh artikel di sini adalah toxic stress atau stres yang beracun. Mengutip penelitian dari Harvard Center on the Developing Child, penulis menunjukkan kalau kekerasan pada anak usia dini itu bukan cuma soal luka emosional yang bisa hilang seiring waktu. Nggak sama sekali. Ini adalah masalah biologis yang sangat mendalam. Stres ekstrim yang dialami anak-anak ini secara harfiah bisa mengubah struktur fisik otak mereka yang masih dalam masa perkembangan. Nah, yang sangat menarik dari ulasan ini adalah bagaimana data psikologi klinis memetakan trauma di bagian otak tertentu dengan perubahan perilaku yang sangat spesifik pada anak. Misalnya nih, benturan berulang pada amigdala itu bakal bikin anak jadi gampang banget cemas dan panik. Terus, kalau kerusakannya ada di hipokampus, ini bisa memicu perilaku agresif dan bikin anak nggak bisa mengontrol amarahnya. Sementara itu, dampak pada prefrontal cortex bakal bikin anak kesulitan buat fokus dan punya kemampuan perencanaan yang buruk. Jadi efek lukanya itu nyata dan spesifik banget di otak mereka. Dan tahukah Anda, dampaknya ternyata nggak berhenti pas mereka masih kanak-kanak. Penulis sangat menekankan kalau trauma di usia dini ini menciptakan risiko kesehatan fisik jangka panjang seumur hidup. Anak-anak ini jadi punya kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap kondisi kronis seperti penyakit jantung dan diabetes saat mereka dewasa nanti. Jadi, trauma ini benar-benar merusak masa depan kesehatan mereka secara utuh. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, akar masalah, komersialisasi pengasuhan. Kenapa sih anak-anak ini bisa sampai berakhir di lingkungan yang penuh tekanan kayak gitu? Artikel ini ngasih lihat sebuah kontras yang sangat tajam antara regulasi di atas kertas dengan realitas di lapangan. Di satu sisi ada mandat dari pemerintah. Contohnya ada UU nomor 35 tahun 2014 dan UU nomor 4 tahun 2024 yang sebenarnya udah mewajibkan adanya daycare di tempat kerja, ruang laktasi, sampai ngatur standar rasio pengasuh. Ideal banget kan? Tapi di sisi lain, realitas pasarnya beda jauh. Karena didorong oleh motivasi cari untung alias cuan, banyak fasilitas ini akhirnya memangkas biaya operasional gila-gilaan. Mereka memaksakan rasio 1 pengasuh untuk 10 balita, bayar upah rendah ke karyawannya, dan mempekerjakan staf yang sudah kelelahan tanpa ada ikatan emosional sedikit pun sama anak-anak. Ya jelas, ujung-ujungnya ini menciptakan ruang yang sangat rawan terjadinya kekerasan. Menurut teks yang kita bedah ini, akar dari semua masalah tadi adalah sistem kapitalisme itu sendiri. Penulis berargumen bahwa kapitalisme ini mengeksploitasi perempuan lewat dalih kesetaraan gender.
Sistem ini dinilai memaksa para ibu untuk ikut masuk ke dunia kerja demi tuntutan ekonomi. Akibatnya, pengasuhan anak malah berubah jadi komoditas jasa dan industri yang menguntungkan buat pihak-pihak tertentu. Intinya, menurut sumber ini, fungsi perlindungan dalam keluarga itu jadi melemah banget karena prioritas masyarakat udah bergeser ke arah pemenuhan materi. Oke, kita masuk ke bagian keempat, anak sebagai amanah. Di bagian ini, sumber yang kita bahas beralih sepenuhnya ke kerangka teologis Islam untuk menawarkan solusinya. Dari perspektif Islam yang dipaparkan dalam teks, anak itu dilihat sebagai amanah suci dari Tuhan. Dan ini membawa kita pada sebuah konsep yang namanya hadanah. Konsep ini menetapkan kalau ibu adalah pemegang utama untuk hak asuh dan pengasuhan anak. Dan ini dibingkai bukan cuma sebagai hak yang dihormati loh, tapi juga sebagai kewajiban yang sangat mendalam. Jadi menelantarkan anak, menurut pandangan ini, adalah sebuah perbuatan yang membinasakan. Untuk memperkuat argumen tersebut, penulis menyertakan kutipan hadis yang spesifik. Diceritakan, ketika ada seorang ibu yang baru bercerai, datang menuntut hak asuh atas anaknya, karena dialah yang mengandung dan menyusui, Nabi Muhammad menjawab bahwa sang ibu memang lebih berhak untuk mengasuhnya selama dia belum menikah lagi. Penulis menggunakan riwayat ini untuk menegaskan bahwa paradigma Islam secara gigih melindungi hak dan peran utama seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya, dan ini harus diprioritaskan di atas segala tuntutan atau distraksi ekonomi. Lanjut ke bagian kelima, jaminan kesejahteraan ibu. Pembahasan tadi kan pasti memunculkan pertanyaan logis ya. Kalau ibu diharapkan jadi pengasuh utama dan harus fokus penuh pada anak, terus gimana dong cara mereka didukung secara finansial? Nah, menurut artikel ini, ada pendekatan kesejahteraan yang berlapis dan terstruktur. Pertama, ada keringanan dalam beribadah. Ibu hamil dan menyusui itu diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa atau sholat berjamaah, murni supaya mereka bisa fokus mengurus anaknya. Kedua, dukungan finansial dari keluarga. Para ayah atau wali laki-laki dari pihak ayah kalau suaminya meninggal, menanggung tanggung jawab finansial sepenuhnya. Dan yang ketiga, intervensi negara. Kalau keluarganya memang nggak ada atau nggak mampu, maka negaralah yang wajib turun tangan untuk menjamin semua kebutuhan sang ibu. Teks ini juga menyoroti perlindungan ekonomi yang amat spesifik. Sebagai contoh, seorang ayah itu wajib mutlak memberikan nafkah dan pakaian, bahkan yang bikin takjub, menurut penulis, kalaupun terjadi perceraian, di saat masa menyusui, sang ayah tetap diwajibkan membayar yang namanya upah penyusuan kepada mantan istrinya. Tujuannya satu, sistem ini ingin benar-benar memastikan bahwa sang ibu nggak akan pernah terbebani oleh himpitan ekonomi saat dia sedang berjuang membesarkan anaknya. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, solusi sistemik pengasuhan. Mari kita bedah apa solusi tingkat makro yang diusulkan oleh penulis artikel ini. Penulis berpendapat bahwa perlindungan yang sejati itu mengharuskan negara untuk bertindak sebagai ro'in. Konsep ini menempatkan negara, yang dalam teks ini merujuk pada sistem khilafah, sebagai pelayan dan penjaga utama bagi rakyatnya. Negaralah yang mengambil tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan anak dan menerapkan hukum syariat. Menurut penulis, penerapan ini secara fundamental bakal merombak lanskap sosial dan politik yang ada saat ini. Terus gimana dengan mekanisme penegakan hukumnya? Nah, artikel ini mengutip adanya sanksi denda atau diat yang luar biasa berat, dengan tujuan murni untuk menciptakan efek jera yang nyata. Penulis memberikan satu contoh yang bikin merinding. Melukai satu mata seorang anak saja, itu bisa dikenakan denda sebesar 50 ekor unta. Coba bayangkan seberapa fantastis nilainya. Sanksi yang sangat tegas ini dinilai sebagai bentuk perlindungan yang paling konkret untuk mencegah terjadinya kekerasan. Tapi ada satu hal penting nih yang harus kita catat. Dalam paradigma yang ditawarkan ini, penulis itu nggak serta-merta melarang keberadaan daycare loh. Fasilitas penitipan anak ini tetap diizinkan, tapi sistemnya dirombak secara radikal. Daycare cuma diperuntukkan bagi ibu-ibu yang memang punya keahlian khusus yang sangat krusial dan dibutuhkan oleh masyarakat luas, kayak dokter atau guru. Syarat lainnya, operasional daycare ini harus berjalan sangat ketat, di bawah prinsip-prinsip syariat, dan yang paling ditekankan adalah, para pengasuhnya wajib banget orang-orang yang sangat bertakwa dan amanah, nggak bisa sembarangan rekrut. Nah, saat kita sampai di penghujung bedah artikel kali ini, setelah kita menimbang kerasnya realitas ekonomi yang digerakkan oleh keuntungan, dan menghadapkannya dengan isu keselamatan generasi penerus kita, ada satu pemikiran dari penulis yang ingin saya tinggalkan buat kalian renungkan. Pertanyaannya, apakah sistem yang kita jalani saat ini benar-benar sudah melindungi anak-anak kita? Ataukah sebenarnya sebuah pergeseran fundamental dalam paradigma pengasuhan kita adalah sebuah urgensi yang sudah nggak bisa ditunda lagi? Silakan dipikirkan baik-baik. Terima kasih banyak sudah menemani saya mengulas topik berat ini, dan sampai jumpa di sesi bedah artikel kita berikutnya.